Kini semua pun terjawab. Sosok pendaki yang mengikuti selama ini ternyata hanya bayangan rindu yang semu, bayangan cerita masa kelam, bayangan penuh suka dan duka, bayangan yang merindukan sosok leader terbaik kami, bayangan yang merindukan kebersamaan kami. Dan bayangan itulah yang menjadi sosok pelengkap di pendakian kali ini. Selamat tinggal kawan, kami tidak akan meninggalkanmu sendiri. Dekap Arjuno sebagai saksi perjuanganmu. Mereka rindu akan dirimu, sampai mereka memintamu untuk tidur bersamanya kali ini. Doa kami menyatu dengan jiwamu. Harapan kami pun hampir sama dengan harapanmu. Tenanglah di sana. Alam tidak salah, leader kita pun tak salah. Kesalahan itu ada karena kebodohan kami yang tak mau membuka mata dengan keadaan. Maafkan leader kita, maafkan kami juga. Mimpi indahlah di sana. Mulailah menjadi sesuatu yang nyata di hati. Semangatmu, motivasi untuk kami. Perjuanganmu akan kami lanjutkan. Dan ceritamu akan kami teruskan. Dan kesendirian akan kami hiasi dengan doa. Mungkin Allah memisahkan kita, tapi ambisimu mampu menghangatkan jiwa. Ya udah bang, gua ngerti. Bukan penyesalan yang diinginkan dari elu bang, tapi semangat elu buat kembali. Iya man, maafin gua ya. Ya udah bang, cerita ini belum berakhir. Masih banyak cerita lainnya yang harus kita rajut bersama. Dan seketika tim pun terbangun dari kesedihannya, mencoba meraih asa yang tertinggal, mencoba menggapai semangat yang pernah hilang, dan merajut kembali cerita demi cerita dalam pendakian. Pelukan hangat bersama seakan penuh arti kala itu. Banyak cerita yang telah terungkap, banyak cerita yang harus diungkap, dan cerita itu tidak akan pernah mati. Pelukan bersama kekeluargaan ini menandakan keluarga kedua selain rumah. Mereka adalah rumah yang nyata di alam bebas. Mereka adalah pelindung di saat gue takut. Dan mereka adalah penyemangat di saat lusuh tak berdaya. Mereka nyata. Dan mereka adalah BTS. Tak lupa juga doa kami panjatkan bersama di trek ini. Angin pun seakan menyertai kami kala itu. Cuaca yang cerah pun seakan menyambut kami. Al-Fatihah terdengar jelas di jiwa. Wahai Arjuno, kami titipkan ketenangannya. Wahai Arjuno, kami titipkan semangatnya. Wahai Arjuno, kami menitipkan rindu ini untuknya. Wahai Arjuno, kami menitipkan asa dan cinta untuknya. Dekaplah semangatnya, dekaplah mimpi-mimpinya, dekaplah senyumannya, dekaplah kenangan bersamanya, dan dekaplah ketenangan untuknya. Allah bless you. Pengalaman memang nasihat terbaik untuk kita. Masalah kadang juga menjadi guru terbaik untuk hidup kita. Akan tetapi, semuanya pasti ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil bersama. Iya bang, gue ngerti keadaan masa lalu yang lo alami. Kita sama-sama belajar bang. Kita sama-sama bodoh dengan pengetahuan. Kadang ambisi kita melawan alam dengan sengaja. Biarin semuanya terlepas dengan tenang. Dan jadikan semua itu cambuk bang, untuk kebaikan kita semuanya. Iya man, gue sayang kalian semua. Tetap menjadi keluarga ya. Tetap solid untuk kita semua. Semangat itu pun kembali lagi. Senyuman itu kini tersirat kembali. Saatnya kini kami melangkah, menghempaskan doa di trek ini, di gunung ini, dan untukmu kawan terkasih. Kemudian tim pun kembali membakar jiwa semangatnya.
Terlalu larut kami untuk urusan yang tidak abadi. Saatnya kini kembali bangkit dan menjelajah di setiap hembusan nafasnya, takdirnya, dan semua waktu-waktunya. Ini adalah pendakian kedua Bang Buluk dan Yoga di Arjuna. Dan tepat di pendakian kedua ini, kami bisa menggapai secara bersama. Dan tidak terasa, cerita masa lalu mengantarkan kami ke pertigaan Pelawangan. Perjalanan pun mulai landai dengan seiramanya hati Bang Buluk dan Yoga. Puncak Ogal Agil di depan sana, kami menggapai cerita masa lalu itu secara bersama. Kami menghantarkan niat itu secara bersama. Kami hempaskan penyesalan dan kesedihan itu di puncak Arjuna kini. Tatapan Mela pun seakan menyentuh hati untuk terus berdiri. Kami bergandengan tangan di puncak ini. Kami adalah keluarga yang nyata untuk diceritakan. Waktu itu fana, tapi abadi itu kita. Selama nafas berhembus, kami tetap akan menjadi keluarga. Lakukan hal-hal baik sampai bertemu nanti di sana, di Firdausnya. Amin. Terlalu asik kami di puncak ketinggian Arjuna, menikmati kekuasaan dan indah di tanah Jawa ini, meresapi anugerah yang tertera sangat nyata. Kini saatnya kami kembali turun, merangkum perjalanan yang tak akan pernah bisa terlupakan. Dan singkatnya, hingga kembali kami di pos Jawa Dwipa, Bang Buluk pun saat itu meminta kami untuk kembali bermalam di mari. Mengingat waktu juga sudah mulai memasuki petang, langit pun saat itu mulai terlihat temaram. Atau mungkin juga masih ada kerinduan di hatinya. Mungkin juga terasa berat untuk melangkah. Semoga saja ia bisa melewati ini semua. Oke pribadi, kita kembali lagi di sini nih, di pos ini untuk ngudut dan ngupi bre, ujar Abdul Baihaqi. Oke Abdul bin Qasim Supriyadi, kita jangan terus berlarut dalam kesedihan. Saatnya kini kita ngelantur lagi di luar logistik, sahut gua penuh semangat. Kok logistik bang? Sorry Dul, maksud gua logis. Oke para hadirin, Sobirin, Dahirin dan Udin Samsudin, kini saatnya kembali kita beristirahat, juga sembari menikmati keseksian wanita-wanita yang baru saja lewat. Kembali Adul berucap sambil memperhatikan wanita yang melewati kami. Baik Abdul Baihaqi, semangat, jawab Udin sedunia gak jelas. Mungkin ada rindu yang belum terungkap, ada rindu pula yang belum terucap. Kini saatnya kami kembali beristirahat di sore yang mendung karena sedikit hati yang merenung. Singkatnya hari pun mulai terlihat gelap, cuaca pun mulai kurang bersahabat dan mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Wangi melati pun kini tercium kembali di area ini. Beberapa pendaki lainnya pun bergabung di pos Jawa Dwipa ini. Sambutan hangat jiwa kekeluargaan sesama pendaki pun turut kami suguhkan. Pakaian gue dan tim pun terasa basah, dikarenakan kami harus menguatkan pasak tenda yang kini angin berhembus lumayan kencang di luar sana. Suara angin tersebut pun terdengar seperti suara rintihan yang membuat Buluk Kuduk berdiri hebat. Sumber cahaya pun mulai menerangi isi tenda. Kopi hangat turut tersaji di tengah guyuran hujan malam ini. Kini kami kembali bertemu dengan malam yang terasa sunyi. Hujan pun terus menerpa di kesunyian ini. Tapi tiba-tiba, saat itu terlihat seperti ada bayangan hitam di luar tenda. Dul, cek keluar Gidah. Siapa tahu tuh orang mau ngecamp juga di mari. Kemudian, Abdul Baihaqi pun mulai memeriksa keadaan. Namun hanya keheningan dan ketenangan yang didapati di luar sana. Suara tangisan pun nampak terdengar dengan jelas, yang mana membuat Adul terlihat was-was. Dengan seketika, Adul pun kembali masuk ke dalam tenda. Gak asik banget dia bang.
Masa cuaca kayak gini ditangisin? Lagi mana kagak nangis, Dul? Lah orang dia sendirian. Hujan-hujanan juga lagi di luar sana. Jangan macem-macem bang ah. Mana serem banget lagi tuh nangisnya. Kemudian saat itu terdengar seperti adanya benda yang jatuh di luar tenda, di mana keadaan membuat gua panik saat itu. Yang gua khawatirkan jatuhnya batang pepohonan ke arah kami semua. Namun setelah kembali gue cek, nggak ada tuh patahan batang pohon yang jatuh di mari. Tapi hanya ada sosok ibu kos yang sedang mengayunkan kakinya di atas pohon. Gimana bang? Tanya Adul memastikan. Aman Dul, kagak ada apa-apaan. Tapi suara benda terjatuh itu seakan semakin jelas terdengar, yang mana dibuat bolak-balik gua keluar masuk tenda. Mana di situasi hujan begini lagi, cukup dah membuat bulu kuduk merinding. Coba cek lagi man, pinta Mela. Lu aja Dul. Kemudian Abdul Baihaqi pun dengan sigapnya langsung keluar tenda. Namun kali ini Abdul menjumpai sosok Mumun Dekil yang berhasil membuatnya dengan cepat kembali masuk ke dalam tenda. Gua kala itu berharapnya Adul melihat sosok ibu kos yang lagi nangkring di atas puun. Tapi Adul malah melihat sosok lain di luar sana yang membuat dia memberi kode ke gua. Untung bukan elu bang yang keluar, ujar Adul saat itu. Gua pun saat itu hanya bisa tersenyum pasi yang mendengar perkataan dan kode yang Adul berikan. Kemudian kami pun mulai menikmati keadaan yang terkadang saling sahut teriakan. Gua lontarkan dengan tenda Tio di sebelah tenda kami. Dengan durasi hampir 1 jam, akhirnya hujan pun mulai reda saat itu. Tapi teror seakan tidak hanya menyerang kami. Tenda tetangga pun ternyata juga mendapati teror selama hujan tadi. Beberapa kali terdengar suara seperti orang yang merasa mual dari arah tenda pendaki itu. Panggil Bang Buluk Mel, liatin itu pada kenapa. Dan seketika Mela pun segera beranjak keluar tenda dan membuat kami bergegas memeriksa keadaan tenda tetangga kami itu. Rasa panas mulai menyerang di sekujur punggung pria itu. Lantas Bang Buluk pun segera mencermati keadaan. Udut mulai gua bakar. Dengan kondisi baju yang basah, gua pun mencoba melihat kondisi si pendaki itu. Kenapa tuh orang berdiri tegak gitu ya? Apes banget dah. Wah, kerasukan lagi bang. Pendakian kali ini bonus kerasukannya banyak banget ya, sahut Adul. Tangis ketakutan pun terlihat dari teman wanitanya. Mela pun mencoba menenangkan keadaan si pendaki wanita itu. Tapi tiba-tiba, lelaki yang kerasukan tersebut seperti mengarah ke salah satu pohon dengan loncatannya, yang sontak kami pun langsung mengejar lelaki itu. Kenapa bang? Tanya Yoga penasaran. Dia mau ngasih tahu ke kita kalau di bawah pohon ini tempat dia berdiri. Dan area ini pun dijadikan tempat tinggalnya. Terang Bang Buluk saat itu. Maksudnya dia ngasih tahu biar apa bang? Tanya Udin sedunia. Biar kita sadar bahwa masih ada mereka di sekeliling kita. Terang kembali Bang Buluk. Man, ini Mumun mau masuk ke badan lu, ucap dukun BTS itu. Serius lu bang? Serius gua man. Nggak mungkin bang, badan gue terlalu insecure buat dimasukin. Serius man, lu jangan napes ya, biar dia nggak bisa masukin badan lu, ucap kembali Bang Buluk. Sontak semuanya pun terlihat panik saat itu, terkecuali si Abdul Baihaqi yang terlihat sangat bahagia dengan ngakaknya. Bang, lu serius? Nampak tertawa Bang Buluk yang seketika mengampas ketegangan yang ada. Sekali seumur hidup, baru kali ini ada momen Bang Buluk bercandain gua. Suwe banget dah. Dan seketika pun semua larut dengan bercandaan Bang Buluk itu.
Akhirnya, canda itu kembali bersinar. Meski sedikit membuat gue panik, tapi tetap bikin gue bahagia. Terkecuali ke si Adul Baihaqi yang emang dari awal udah ngetawain gue. Awas lu, Dul. Lu tunggu pembalasannya Blorong, Dul. Sementara malam pun seakan memberikan dinginnya. Mengganti pakaian adalah salah satu cara menghindari terkena hipotermia. Dan kemudian tim pun kembali masuk ke dalam tenda, menunggu mentari pagi, dan melangkah kembali di tengah mistisnya Arjuno. Situasi malam pun tak cukup melelapkan tidur, di mana gangguan kerap mendatangi tenda tetangga, dan memberikan pendaki wanita itu untuk terlelap bersama Mela dalam satu tenda. Cuaca yang dingin sehabis hujan seakan menjadi suasana semakin mencekam, di mana lolongan anjing liar terdengar begitu jelas. Bang Buluk pun seakan membagi tugas untuk kami, para lelaki, menjaga di area. Karena menurut penuturannya, yang ditakutkan anjing liar itu datang menghampiri kami. Sampai akhirnya, sosok yang tidak gua nantikan kini menggambarkan visualnya dari arah kejauhan. Wanita dengan pakaian rapi, juga berkondeng, menjadi makhluk yang terlihat begitu menyeramkan. Ia seperti berjalan, namun tak nampak maju ataupun menghindari kami. Hanya terlihat seperti berjalan di tempat. Dan dengan sekejap mata, sosok itu tiba-tiba berada di belakang kami, tepatnya di atas trek pendakian, yang sedangkan kami berada di permukaan datar, di pos Jawa Dwipa ini. Bang Buluk, dukun BTS pun tak sanggup menahan energi dari sosok tersebut yang perlahan mundur mengarah ke gua, Adul, Udin, dan beberapa pendaki ini. Sebagian pun masuk ke dalam tenda dengan ketakutannya. Tio yang menyadari kekacauan di luar tenda pun turut keluar tenda menghampiri kami. Mas, sebaiknya masnya bergabung dengan wanita di dalam tenda, karena masnya terlalu mudah untuk dirasuki oleh makhluk goib, pinta Bang Buluk kepada pendaki tetangga tersebut. Bang, gimana ini? Dia masih diam aja di atas, ujar Adul dengan paniknya. Keadaan ini pun cukup membuat gua kalang kabut. Gua mencoba membakar rokok dengan gemetar sejadi-jadinya. Titik sinar cahaya dari jauh pun mencoba mendekati kami. Segala doa pun kami kumandangkan. Sosok wanita berkonde itu terus mengawasi kami dari atas ketinggian itu. Doa pun seakan bukan menjadi halangan untuk sosok itu. Mungkin doa ini keluar dari mulut orang yang berdosa seperti gua. Tapi tiba-tiba, saat itu Bang Buluk terhampas, seperti terdapat dorongan kepada dirinya. Dan baru kali ini, juru kunci BTS tak sadarkan diri. Sementara sosok itu pun masih tetap berdiri mengawasi kami. Bahkan, momen dekil turut hadir, seakan mengawal kehadiran sosok berkonde itu. Di saat gua dan Udin mengevakuasi badan Bang Buluk yang tak sadarkan diri itu, namun di saat itu badan Bang Buluk tidak bisa diangkat. Man, berat banget. Coba lagi, Din. Kembali, gua dan Udin mengangkat badan Bang Buluk yang tergeletak. Adul pun mencoba membantu saat itu, yang sesekali tatapannya mengawasi sosok wanita berkonde di atas jalur pendakian. Berat banget, Bang. Tio pun lantas mengajak Yoga dari dalam tenda untuk lekas membantu kami mengevakuasi Bang Buluk. Sementara Yoga yang sadar dengan adanya sosok wanita berkonde saat itu mulai gugup tak berdaya. Seketika pun pundak kami terasa berat. Rasa mual pun mulai menyerang kami semua. Energi ini terlalu besar untuk kami rasakan. Dul, ambil air. Berabe nih kalau Bang Buluk kagak sadar. Buat apaan, Bang? Cepetan, Dul. Dan segera Adul mengambil air dari dalam tenda, yang lalu memberikannya ke gua. Baca doa apaan ya ini gua? Gua baca Al-Fatihah sama sholat Nabi aja kali ya. Gumam gua kala itu. Bang Tio, itu cowok yang satu di dalam tenda, ajak sini aja. Gak solidar amat sih dia.
Lu nggak dengar tadi dulu Bang Buluk ngomong apaan? Itu orang urat nadinya loncer. Jadi dia mudah kerasukan, Dul. Sahut Udin. Bibir gue pun terasa bergetar saat itu. Entah manjur atau enggak. Sebisanya gue bacain Al-Fatihah dan juga sholawat Nabi. Dan saking paniknya gue, saat itu gue malah membaca sholawat nariyah. Lantaran sering banget gue bacain sholawat nariyah di saat gue berada di posisi meminta rejeki dan juga untuk mendapatkan hati seorang wanita. Tapi kali ini, yang gue inginkan hanyalah kesadaran leader kami, juga keselamatannya. Dengan seketika, gue pun membasuhkan air yang telah gue bacakan doa, yang pada akhirnya Bang Buluk tidak turut sadar dari pingsannya. Mamam lu. Sementara, suara cekikikan pun mulai terdengar jelas, yang secara bersamaan pula, wanita berkonde itu seakan pergi meninggalkan kami. Dan ibu kos merah marun saat itu mulai menunjukkan eksistensinya. Warnanya terlihat samar di kegelapan. Namun Abdul Baihaqi seakan peka dengan sosok itu. Yang kemudian, lelaki pendaki tetangga itu pun mulai keluar tenda dengan logat anehnya. Yang ternyata, si pendaki lemah syahwat itu mulai kerasukan, yang diiringi dengan teriakan dari wanita di dalam tenda. Situasi pun mulai kacau. Kami mulai panik saat itu. Cuaca dingin tak mampu menenangkan kami semuanya. Namun nampaknya ada logat baik yang merasuki pendaki itu. Matanya mengarah ke arah gua, yang terpancar senyuman yang terlihat menyamankan jiwa. Sebaiknya kalian keluar dari tempat ini. Saya akan mengarahkan langkah kalian dan menemani kalian semua untuk turun, ujar si pendaki yang kerasukan itu. Bentar Om, tapi teman saya belum sadar, sahut Adul menerangkan kondisi Bang Buluk. Sebentar lagi, teman kalian pasti akan sadar, jawab kembali si pendaki tersebut. Lantas segeralah gua memberikan info ke teman wanita yang lainnya. Dengan cepatnya, tim pun bergegas. Packing dan packaging pun dilakukan. Yang tidak lama kemudian, pendaki yang kerasukan itu pun terjatuh dari sadarnya. Yang juga disambut dengan kesadaran Bang Buluk. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya lu sadar juga Bang, ucap Adul seakan menerima harapan dari sadarnya Bang Buluk ini. Kita turun sekarang Bang. Tadi pendaki cowok itu kerasukan sosok makhluk goib yang menyuruh kita untuk turun segera malam ini juga, terang Tio kepada Bang Buluk. Bang Buluk pun saat itu ikut peka dengan kondisi yang kurang baik ini. Tim pendaki asal Pekalongan itu kami ajak turun bersama. Kami pun memulai untuk perjalanan turun ini di tengah hutan yang basah akibat hujan semenjak petang tadi. Kini kami menembus malam. Sosok pendaki yang selama kami menaiki Gunung Arjuna ini kala itu kembali hadir, yang seakan berjalan seirama di sisi kanan kami, yang seakan-akan menjaga kami semuanya. Terkadang juga sosoknya menyelinap di berbagai arah. Suara cekikikan ibu kos pun mulai menemani langkah kami. Doa pun tak putus kami panjatkan kala itu. Terdengar suara Al-Fatihah dari bibir Adul yang dibacakan berulang kali. Meski begitu, keadaan mulai terasa aman dan nyaman. Gua mah apa atuh ya? Baca Al-Fatihah cuma lagi ketakutan doangan, ujar Adul di belakang. Masih mending Dul, daripada lu bacanya saat ngapelin perawan, dapetnya janda. Aku mah apa atuh ya? Baca surat Al-Fatihah aja malah dijepret guru ngaji, sahut Udin masuk ke dalam obrolan. Kok bisa Din? Iya man, aturan kan ya Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah ini mah gue malah Alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'in. Itu mah awalan buat pidato Din. Kami pun terus menapaki pos demi pos yang sesekali beristirahat untuk mengecek keadaan satu sama lainnya. Hingga pukul 4 dini hari, akhirnya kami pun sampai di pos 3.
Cuaca dingin pun seakan menyayat kulit di pendakian ini. Sosok pria pendaki begitu setia mengawasi kami dari sebalik pohon yang sesekali terlihat berpindah-pindah tanpa terduga. Dia adalah sosok penggenap selama pendakian ini. Hanya nampak suara-suara aneh yang terdengar secara samar. Kemudian kami pun melanjutkan untuk perjalanan turun dan menargetkan mentari pagi, titik terakhir di pendakian turun ini. Hingga singkatnya kami sampai di pos 2 Tampuwono. Tapi saat itu si pria pendaki lama syawat itu kembali kerasukan, yang mana ia menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Tatapannya begitu sendu. Entah apa yang merasuki pria asal Pekalongan itu, yang saat itu matanya tertuju kepada leader kami. Mata itu. Makasih ya enggak, lu udah nemenin gua sampai di titik ini. Walaupun kita belum bisa sama-sama sampai ke puncak, tapi gua udah senang banget. Makasih udah menjadi sahabat yang baik selama ini. Makasih udah menjadi keluarga yang nyata. Maafin gue ya enggak, yang selama ini ngerepotin lu. Gue boleh minta sesuatu buat yang terakhir kalinya? Apa, Gas? Istri gua. Dia lagi ngandung anak pertama gua, enggak? Tolong sampaikan maaf gua buat dia. Karena gue belum bisa menjadi sosok imam yang baik. Sampaikan juga ke dia bahwa cinta gue abadi untuknya. Sampaikan juga ke anak gue nantinya ya enggak. Bilang ke dia kalau ayahnya akan selalu ada di hatinya di malam-malam sebelum tidurnya. Kalau dia tumbuh besar nanti, ceritakan ke dia ya, kalau ayahnya pernah menjadi salah satu dari sekian banyak pria yang berhasil memenangkan hati ibunya. Janji ya. Anakmu sekarang sudah tumbuh besar. Dia cantik sekali. Matanya persis dengan matamu. Senyumannya sedamai senyum terakhir. Gua akan selalu menjaga anakku. Gue janji. Gua bakal menjadi pelindung buat dia. 5 tahun yang lalu, tepat di hari ini, lu mengikrarkan janji gua. Gua selalu menjaga janji itu. Gua gak tahu dengan cara apa gua menceritakan itu semua ke keluarga lu dulu. Janji itu masih gua pegang. Janji itu seakan menjadi semangat untuk gua, Gas. Janji itu selalu ada di hati. Selamat ulang tahun, Gas. Seketika Bang Buluk pun langsung memeluk raga pria yang kerasukan itu, yang kemudian Yoga mulai menghampiri, lalu memeluk erat mereka. Mungkin ini kehangatan masa lalu mereka, kekeluargaan mereka sejak dahulu. Kehangatan mereka seakan nyata untuk kami rasakan. Kisah mereka menjadi kekuatan lebih untuk kami semua. Pesan itu pun terasa jelas terungkap, di mana di hari ini tepat menjadi hari lahir dan wafatnya teman leader kami. Di hari ini menjadi kebahagiaan mereka juga dengan kami. Hanya doa yang tak henti untukmu kawan. Hanya semangat yang tiada henti untukmu kawan. Kau hadir di saat gue tidak sadarkan diri. Kau hadir di saat Adul menawarkan sajian kopi hangat. Mungkin itu caramu untuk mengenalkan dirimu.
Mungkin itu caramu untuk mengenal diri ini. Kau menyalakan kembali obor semangat leader kami. Dan kini, kau ada bersama kami. Pelukan perpisahan pun seakan menyayat hati. Kini, alam kembali membatasi kami. Dan segeralah Bang Buluk menyadarkan si pendaki itu. Sering-sering tengokin gua di sini ya. Kata terakhir dari makhluk yang merasuki tubuh pendaki asal Pekalongan itu. Dan setelah Bang Buluk menyadarkan pendaki itu, tim pun kembali melanjutkan perjalanan. Langkah terasa berat untuk kami lalui. Seakan ada rindu yang harus kembali kami raih. Kau terus mengawasi kami, berdiri di Ontomogo. Kini, alam terpampang jelas membatasi. Selamat jalan kawan, tenanglah di alam sana. Suatu saat kami akan kembali. Suatu saat kita akan bertemu lagi. Bang, iya Dul, gue sayang elu bang. Mulut lu bau Dul, suwe.